Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantan, pemain Persib 2013 sampai 2017. Ya, mungkin ini udah jalan dari Allah ya. Pertama cedera mah sih waktu main iseng-iseng lah, iseng-iseng antar kampung saya melawan kampung tetangga gitu. Pertama yang cedera parahnya di situ. Nah, udah di situ alhamdulillah sempat berhenti dulu 5 bulan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, alhamdulillah pas udah 6 bulan saya ditelepon sama Persitara, disuruh main bola lagi. Kata saya belum bisa karena saya masih cedera kan, masih belum ligamen juga, lutut. Iya, lutut. 2010-an lah kalau nggak salah, 2010 2011. Karena 2012 ke Sriwijaya kan. 2010-an lah. Waktu Batavia, waktu IPL. Ya, waktu IPL. Batavia kan udah tuh. Saya dipanggil lagi ke Persitara. Pas saya di Batavia cedera, baru ke Persitara divisi utama. Kata manajemen Persitara, Kang Tantan main lagi lah di Persitara katanya. Aduh bang, maaf saya nggak bisa karena saya masih cedera. Kata Persitara, nggak apa-apa, mau sembuh mau nggak, saya kontrak Akang katanya. Nggak saya malu kan, saya nggak mau keadaan cedera tapi main gitu kan, nggak mau memaksakan tadinya. Nggak apa-apa, dicoba dulu, pokoknya mau sembuh mau nggak saya kontrak Akang katanya. Akhirnya saya datang ke Persitara, ikut latihan tapi masih terpisah latihannya. Lama-kelamaan sembuh sendiri. Nah di situ main divisi utama Persitara. Kemudian udah beres, saya ngelamar ke Persib. Di Persib masih penuh, baru ke Sriwijaya 2012. Jadi sebelum saya ke Sriwijaya, saya nelpon dulu ke Pak Janur. Gitu, Pak masih butuh striker nggak? Aduh Tan, hampura kebenaran kebetulan di Persib masih penuh kan, masih ada Rudiana, ada Sigit, terus ada Erlangga juga, belum asing. Oh ya udah Pak. Itu langsung saya nelpon ke Sriwijaya. Saya nelpon ke Bos Henry kalau nggak salah, manajernya sampai sekarang. Pak masih butuh striker. Oh iya Tan, emang kamu sudah sembuh? Insya Allah Pak, saya udah sembuh. Kalau saya nggak sembuh, jangan kontrak saya. Ya udah, saya beliin tiket. Senin kamu harus datang. Udah datang ke Sriwijaya. Alhamdulillah di Sriwijaya nggak pernah ngalamin cedera atau apa-apa. Lancar lah sampai bisa membawa Sriwijaya juara Inter Island di Solo kalau nggak salah. Ya setelah itu ada problem dari manajemen sama pemain. Akhirnya saya ditawarin sama Pak Haji Umu, sama Pak Janur. Terus dikasih tahu juga sama Kang Ridwan, Bang Firman, Supardi. Mau ya main ke Persib katanya. Ada temen kok sekarang katanya. Siapa? Ada Jupe, ada Abdurrahman katanya. Oh ya udah. Ya akhirnya saya dipanggil sama Pak Haji Umu sama Pak Janur ke hotel di Bandung lah, salah satu hotel. Nego akhirnya jadilah gitu. Nah, pas di Persib udah alhamdulillah pas ISL-nya saya tidak ada masalah sama sekali. Ya kalau cedera pun ankle lah. Kalau ankle mah nggak akan lama. Nah udah juara, pas di Piala Presiden itu kena sama si Gamal kalau nggak salah. Ya karena waktu itu Piala Presiden Persib tandang ke Kukar. Nah kebetulan pas hari itu Persib minim pemain karena pemainnya ada yang akumulasi di Piala Presiden itu, ada yang cedera. Nah kebetulan kata Pak Janur, saya masih ingat, mana kudu kuatnya cenah. Soalnya pergantian di pemain cenah. Oh iya siap Pak. Ya, ngobrol sama Atep juga. Siap lurnya, siap, hayu. Akhirnya main di Mitra Kukar. Saya stop bola, kena si Gamal. Lutut juga. Tapi nggak lama soalnya nggak kayak waktu di Arema. Itu kalau nggak salah udah beres Piala Presiden langsung sembuh lagi. Oh iya, sembuh sendiri. Nah 2017 kalau nggak salah, 2017 saya masih inget pas waktu cedera
Kebetulan duet sama ACN juga, sama Hand Atef kalau nggak salah, Eze juga kalau nggak salah ngeganti Tantan kan cedera. Nah, waktu itu ke si ACN bilang, tapi saya nggak tahu lah, nggak, kalau bahasa Inggris kan kurang ini juga, tapi kalau di sepak bola bakulah kata-katanya gitu. Kalau kamu pegang bola, saya tidak akan minta bola ke kamu. Oh, saya juga ngerti bola kamu. Amun cek urang mah mun urang nyepeng bola, mana mah lumpat we lah cenah gitu. Siap. Termasuk Henen, bantuannya. Siap men, hayu urang berjuang babarengan cenah. So, kemudian Henen ke depan, ngomong ke jadi di pemain tukang gitu kan. Kalau bek kiri sama bek kanan sama sayap kanan, kalau bek kanannya naik, sayap kanannya harus udah ada turun di backup gitu. Menit 40 saya dapat umpan dari ACN, saya dribbling, saya tekuk, langsung si stoppernya ngambil dari setengah ini lutut. Udah saya nggak berdaya, tidur, langsung dokter datang, kata dokter, udah ini mah ganti nggak akan benar kan? Enggak dok, coba dulu disebrot, kata. Mau bener, sebrot lah we dok, sebrot, pas berdiri lagi, pas ngelangkah yang kanan, kayak kaki misah gitu, jadi nggak ada tenaga, langsung tidur lagi. Udah di situ menit 40 keluar. Nah di situ saya ditanya sama manajemen, gimana Tan, saya coba dulu 3 bulan, kalau emang nggak ada perkembangan nggak apa-apa dioperasi gitu. Itu di tackle sama Ahmad Atayeb. Ahmad Atayeb. Setelahnya ada pembicaraan lagi nggak sih sama Ahmad Atayeb? Kalau nggak salah pas saya waktu ke pinggir, Ahmad Atayeb nungguin di pinggir, dia sorry friend bilang gitu, maaf teman. Iya, karena dia juga mungkin merasa capek ya digempur sama Tantan sama Henen di kanan itu. Dia udah geleng-geleng kepala sampai menit 40 itu. Ya mungkin salah satunya ya mungkin emang udah takdirnya harus cedera gitu. Parah waktu di Persib. Iya, iya. Karena kalau dulu nggak pernah operasi kan. Kalau sama Tayeb saya dioperasi. Tantangan selama 5 bulan 6 bulan tidak melakukan aktivitas, cuma di kompres air hangat, diurut gitu. Dia sembuh sendiri gitu. Penyembuhannya saya udah nyoba 3 bulan, nggak kemana-mana ya, nggak diurut, nggak apa gitu, tapi terapi. Nah, udah 3 bulan masih tetap nggak bisa jogging. Jangankan buat lari gitu, jogging aja nggak bisa. Nah, akhirnya ke dokter Hapi, dok gimana? Udah tuh operasi aja. Konsultasi sama dokter yang di Bromius, katanya harus dioperasi. Siap dok, saya mau dioperasi. Tapi saya akan tunjukkan dulu keluhannya gitu. Keluhannya saya nendang nggak sakit, tapi kalau buat jogging sakit kan gitu. Oh iya, itu harus dioperasi karena benar lutut Tantan kayak udah nggak ada pondasinya lagi lah. Kalau digini tuh goyang kan, goyang gitu, goyang. Nah pas dioperasi goyangannya sedikit gitu. Itu lutut bagian apa? ACL atau meniskus? ACL ada, meniskusnya juga ada. Gitu, dua-dua ada banyak. Karena kan benturan di pas lutut, bagian dalam. Katanya dulu sempat ada yang retak juga. Ya, ada yang retak, tapi kata dokter udah sembuh yang retaknya katanya, gitu. Terus sampai sekarang juga kalau udah main agak linu-linu juga gitu. Makanya kalau udah main langsung kompres pakai es gitu. Kalau trauma mah nggak ada sih. Kalau Tantan mah kalau udah main rasa ngerinya atau rasa sakitnya hilang gitu. Asal bener-bener pemanasannya, terus apa ya, kalau udah main mah lupa segalanya lah. Jadi nyeri oge hilang we gitu. Kanan. Iya kanan. Nah pas main kemarin sempat yang kiri juga kena. Gimana? Di Bandung United.
juga. Iya, kan udah sembuh. Nah, saya main lagi di Bandung United karena Bandung United kan istilahnya versi B lah. Nah, main nggak tahu lawan apa ya, Perserang kalau nggak salah, nggak tahu lawan apa, nggak tahu Cilegon. Di sebelah kiri saya nahan body lawan, ada yang ngebody lagi satu, jadi ketindih. Jadi kayak dipatahin gitu yang kiri. Sempet berhenti dulu berapa bulan, sembuh lagi. Kalau vonis dari dokter apa ya, pernah sempat bilang tidak akan bisa main bola lagi. Itu paling ngeri. Tapi itu kalau khususnya buat pemain-pemain muda nggak usah frustasi atau putus asa lah. Kalau masalah cedera, semua juga udah diatur sama Allah gitu. Dan pada akhirnya ya saya masih bisa main bola gitu. Kalau harapan mah ya pastilah kalau main mau ya, kalau mau main lagi pastilah. Tapi dari dulu juga saya kalau punya cita-cita tidak terlalu saya harus kejar nih, harus kejar. Takutnya pas kita nggak kekejar, kecewa, frustasi gitu. Jadi dijalanin aja lah. Ya sembuh, kalau sembuh alhamdulillah bisa main, kalau enggak juga ya disyukurin aja gitu. Akhirnya bisa main lagi karena waktu di Bandung United. Iya, itu alhamdulillah bisa main lagi. Kalau dulu kan masih pas cedera itu masih sama Persib, dikontrak sama Persib, jadi seluruhnya ditanggung sama Persib. Iya, karena waktu itu kalau nggak salah ada asuransi juga kan, FWD kalau nggak salah. Kalau kita masih terkait kontrak sama tim biasanya, tapi ya yang saya alami, tapi cedera saya sih cuma di Persib aja ya, dibiayainnya gitu waktu di Persib aja. Waktu dulu nggak pernah di Persikab, dulu belum pernah cedera. Cedera pernah tapi ringan-ringan lah, masih bisa diterapi gitu. Ya kalau nggak salah sih dari dulu sampai sekarang juga kalau penanganan cedera itu biasanya tanggung jawab tim kalau masih terikat kontrak. Tim memang Iya, bertanggung jawab. Apa ya, 100-an lah sama terapi. 100-an. Iya. Lebih. Iya, 100 lebihan sama terapi. Back paling sulit ya, Fabiano. Fabiano Beltram. Iya. Kenapa tuh? Di samping dia pinter lah dia. Jadi emang paling sulit saya ngelewatin dia. Bang Ponario. Mario. Di Sriwijaya. Iya. Alasannya dia nggak banyak ngomong, dia lebih yang saya tahu gitu ya, lebih menghormatin pemain, terus dewasa juga. Dibilang dekat enggak, dibilang enggak dekat gitu. Tapi untuk saat ini ya alhamdulillah kalau silaturahmi, komunikasi masih. Iya. Berpengaruh di Kalimantan, Palukas Tumbuhan, Persikab. Kemarin Bandung United yang tahun sekarang, tapi kompetisinya nggak jadi. Karena dia yang nemuin sosok saya akan menjadi pemain gitu. Kalau dia nggak pernah langsung ditunjukin ke orangnya, kalau kamu harus gini, nggak. Cuma kalau dia ini nih pemain bakal jadi gitu. Nah, kekurangannya apa? Dia tahu gitu. Ceritanya dulu saya main di intern Persib dulu kan di Elput. Kan kalau Elput dulu katanya nggak bisa ikut seleksi di Persikab. Nah tahun selanjutnya saya pindah ke Putra Lembang. Putra Lembang kan intern Persikab. Nah akhirnya saya kepanggil disuruh ikut seleksi Persikab. Kebetulan ini lapang bersejarah di lapangan Gunung Sari ini sekarang udah jadi ruko. Jadi nggak tahu nih Lembang di mana lagi lapangnya ya. Nah di situ saya ikut seleksi. Orang lain kan kalau seleksi ada game, ada ini, tapi itu waktu itu Palukas pelatihnya gitu.
Nah, ini seleksinya juggling dari gawang ke tengah lapangan, balik lagi juggling. Saya kan badannya untuk orang Sunda mah heuras gitunya, hareras. Tapi masih bisa juggling, tapi nggak kayak orang lain, nggak jatuh. Kalau saya jatuh-jatuh gitu. Tapi mungkin di hari itu Pak Lukas udah tahu karakter Tandan gitu. Nah, tapi saya sempat dipermasalahkan juga gitu. Ya sempat dipermasalahkan teh karena saya tadinya dari anggota Askot jadi ke Askap kan gitu. Terus siapa sih orang ini katanya ke Pak Lukas. Siapakah anak ini katanya bukan binaan apa Askap kayak gitulah. Tapi nggak tahu lah ceritanya. Saya juga tahu dari teman. Kamu tahu nggak kenapa dulu waktu TC Persikab kamu latihan sering juggling katanya? Nggak tahu kenapa kan. Ya sekarang saya kasih tahu karena Pak Lukas sudah tahu kemampuan kamu, daya juang kamu. Cuma kamu badannya hareras. Jadi orang lain jam 8 baru ke lapang, saya udah dari jam 7 gitu. Latihannya bukan lari-lari, bukan apa gitu. Cuma juggling aja. Juggling, angkat bola, keping kanan, keping kiri gitu. Passing, nah itu. Latihannya cuma itu aja. 1 jam itu. Ya nggak tahu ya kalau itu mah masalah strategi pelatih. Kan saya kemarin sempat lisensi, jadi ada ya pelatih yang pintar itu, ada yang menyimpan pemain bintangnya itu nanti masuknya babak kedua. Terus ada yang main duluan, itu tuh targetnya harus apa. Itu sempat gitu juga Pak Janur. Ya, kalau saya kan tipe-tipe pejuang, petarung gitu. Jadi kalau bukan diamati ya, tapi kalau yang pantas mengamati itu tuh pelatih kalau nggak penonton gitu. Kalau tanah selama saya dipercaya sama pelatih, saya berjuang aja sekuat tenaga gitu. Nah pada akhirnya mungkin lawan udah capek, diganti sama Atep, malahan saya yang inti, nyetak golnya malahan banyak Atep yang mengganti saya gitu. Ya nggak tahu lah kalau strategi pelatih itu saya nggak tahu. Malahan saya di Terry sama Bustomi gitu kalau nggak salah. Saya sama 1 kan diganti, mereka 2 orang diganti gitu. Sama Benny kalau nggak salah digantinya. Tapi waktu itu nyadar nggak atau nggak sih strateginya seperti itu? Enggak sih. Tapi tahu-taunya sekarang pas udah juara gitu. Pas tahunya udah juara. Yang penting saya mah membuktikan kepercayaan pelatih gitu. Jadi kalau saya makanya di sepak bola itu saya tidak latihan, enggak. Jadi ke anak-anak muda juga sering ngasih tahu kalau masalah main sama enggak namang urusan belakangan. Yang penting kita di dalam latihan harus nunjukin ke pelatih gitu. Dimana kita udah dipercaya jadi inti, ya udah kita tinggal perung gitu. Jadi nggak usah nunggu lagi gitu. Yang paling berkesan waktu lawan Arema juga kan saya biasa inti gitu. Pas waktu lawan Arema di Jalak Harupat saya jadi cadangan, tapi tidak memutuskan semangat gitu. Tetaplah berdoa mah buat Persib menang kan gitu, apalagi di Jalak Harupat. Waktu itu main lawan Arema saya jadi cadangan. Pas kita berangkat dari mes, masuk ke ruang ganti, selama masuk ke Jalak Harupat saya ngobrol sama Ahmad Juprianto. Semangat ya mainnya. Kan saya cadangan kata saya. Enggak, kalau main pokoknya harus speed. Kan tahu sendiri saya main gimana. Iya ngerti, tapi sekarang mah beda lah cina. Di ngobrol kan terus sama Jupe sebelum kick off dimulai kan di ruang ganti itu. Emang kenapa Nggak, saya kan kalau anak teman-teman di Persib dulu kalau ada temennya dari luar 2 hari sebelum pertandingan mereka ngajak jalan-jalan kan, ngajak makan, ada tamu itu kalau sama Jupe sama Bang Firman gitu suka diajak makan. Langsung kebetulan Ahmad Juprianto ngobrol sama Terry Gattuso sama Victor. Nggak tahu Victor, nggak tahu Terry, dia langsung nanya, tolong
tanyain siapa sih teman kamu katanya. Makan apa teman kamu? Gitu. Kata Terry, kata siapa Victor kalau nggak salah ya. Saya menghadapin Samsul Arif saya tidak takut. Saya asing tidak takut. Cina. Tapi teman kamu saya paling takut. Cina. Makan apa Pe? Kata Jupe, siapa teman saya? Kata Jupe. Disebutin kan Ferdinand, bukan. Siapa lagi? Bukan. Temen kamar kamu katanya. Oh si robot, Tantan katanya. Iya, tolong tanyain dia makan apa katanya. Emang kenapa katanya? Iya dia kalau orang lain dipukul jatuh, kalau dia enggak dipukul jatuh berdiri lagi, pukul berdiri lagi dia katanya bilang gitu. Oh bilang gitu iya. Siapa? Nanti saya maksimalkan gitu. Pokoknya semangat kata Juve, siap. Udah keep berjalan main Persib sama Arema. Persib sebelah kanan, Arema sebelah kiri. Saya duduk di cadangan, di sini Agung, di sini Deden. Itu yang sangat berkesan, saya masih ingat. Dia kata Agung, ieu mah Persib eleh. Cek saya teh nama neng ngomong ka mana wae centenya lila keneh waktu mah cendegung tempo cenah ai lapang Persib cenah poek, ai lapang Arema. Can emang bener kan. Jadi si Ujan itu malahan di lapang Persib di sebelah sini, sebelah kanan gitu. Lapang Arema malahan terang gitu. Tempo cenah. Baru juga ngobrol gitu. Lado stop bola terlalu jauh kan bolanya. Kontrol lagi sama Samsul Arif syuting kan. Gol kata Agung. Tuh bener tuh cenah. Geus naon cenah masih kena aya babak kedua. Si Agung si Deden ngusap-ngusap kaki tanah kan gini. Cek kan cing atuh ngajar dog leungeunna cenah cicing. Fokus lah lajo cenah gitu. Cek Agung jeung Deden teh. Cicing ieu teh cenah keur ngusapan suku meh alus main cenah gitu meh. Amin cenah geus lajo deui cenah. Itu ngobrol di pinggir teh nya bertiga. Da tanan di tengah Deden sama Agung. Cicing cenah keur ngadoakeun gitu. Heeh nya mudah-mudahan cenah meh alus cenah. Amin cek saya teh. Baik teh Cornel Kang, Cornel sama Gustavo yang gelandang Arema itu. Tendang pas Cornel langsung gol kan. Langsung gol. Tuh bener tuh. Geus tenang aya babak kedua santai we cenah. Geus ya cenah eleh kalau kumaha ge cek si Agung teh. Emang dilihat bobotoh udah pada pulang sebagian ya. Pulang sebagian setengah main itu. Hujan. Udah babak kedua main kan 5 menit. Nggak tahu 5 menit, nggak tahu 10 menit. Kata Pak Janur, "Tan pemanasan main cenah." Siapa? Saya pemanasannya. Geus teu kudu pemanasan cenah tadi geus cek Pak Janur teh. Saya ingat keneh tah, Kang. Ku Pak Janur teh. Ku Pak Haji. Siap. Eta rombina buka tuh. Oh, saya buka. Minta heula CS-nya saking ku ieuna kita main. Udah. Kan biasanya Pak Janur ya. Tan, mana kieu gitu kan strategi kan. Pas waktu itu mungkin udah kalah 2-0 juga ya. Kata Pak Janur, "Pak, saya bilang, Pak, kumaha? Geus kumaha maneh we sakahayangna?" "Oh iya siap Pak," cing saya teh. Saya ingat omongan Ahmad Juprianto ya, ingat omongan Jupe. Saya lihat di pinggir kan. Saya nggak tahu ganti Ferdinand, nggak tahu ganti Aatep ya. Aatep kalau nggak salah. Saya di pinggir lapangan berdiri, saya lihat gestur tubuh si Victor sama si siapa? Terry Gattuso. Pas lihat saya, wasit kata Kang siapa yang suka ngawal porter itu? Kang Didi. Pergantian pemain, saya lihat muka si Victor sama si Terry pada gini-gini. Oh, berarti benarnya omongan di Jope teh gitu. Nah, itu di situ Bang Firman kelas. Bukan kelas ya. Emang bagus Bang Firman gitu. Saya baru masuk 15 menit kalau saya mau maksimalkannya, nggak akan mikirin capek kata Tanan gitu. Udah Bang Firman ngasih bola terus kan ke Tanan. Terus ngasih alhasil alhamdulillah gol pertama itu umpan Bang Pardi disambut sama siapa? Sama si Kolibali, si Jibril. Gol udah ambil lagi bola semangat ayo lagi. Bang Firman terus ngasih bola ke Tanan kalau nggak salah itu. Terus ayo Tan, terus lagi. Ya alhamdulillah saya ke kiri, ke kanan, ke depan. Hasil saya mau syuting, ada Bang Firman kan suka gantian kan, kalau saya ke kanan pasti Bang Firman ngisi sayap kiri kan. Saya
ke kanan, saya langsung syuting. Bang Firman muncul, gol, 2-2 kan, tambah semangat lagi kan. Nah, pas di situ saya dua-duanya tuh si Terry sama si Victor saya keping kiri kanan, saya sodorin ke si siapa? Konate, bikin gol, jadi menang 3-2. Wah, alhamdulillah itu. Nah, pas pulang ke rumah, Persib teh elehan wae, cik saya teh ke tetangga teh. Emang teu lalaju nepi ka tamat? Oh, geus 2-0 cenah babak pertama ge. Matakna cenah ila laju teh nepi ka engeusan cek saya teh. Naon cenah menang gitu? Menang atuh cenah kalem we cenah. Oh, itu sampai dari besok udah main dari lapangan sampai besok paginya tetangga sampai ada yang bilang, "Oh, elehan wae," cenah bilang. Iya, padahal teu geus lalajo gitu. Nah, itu yang sangat berkesan sama Arema. Itu paling berkesan sama di Persib. Iya. Ngalahin Arema Promes 3-2 di jalan. Iya, kita udah kalah 2-0. Ingat juga waktu final, saya kan duet sama Mas Tony kan di kiri. Kita udah menang 2-1. Wasit pergantian pemain, saya diganti. Sebelum saya diganti, saya bilang dulu ke Mas Tony, hati-hati ya sebelah kiri. Saya bilang gitu, siap Saya kan jalan kan muter. Di sebelah kiri kan jauh, kita cari di sini band kita. Saya muter. Saya belum sempat duduk, masih berdiri, masih jalan. Siapa ya pemain Jayapura itu? Si Pahabol. Tek sama Boas kan. Gol. Aduh, 2-2. Saya belum berdiri, belum duduk gitu, masih berdiri. Mas Tony hati-hati di kiri, cek saya teh. Siap cenah. Bilang gitu Mas Tony. Saya masih ingat itu. Wah, kejadian terus gitu. Alhamdulillah kesibukannya sekarang pegang akademi usia 15. Jadi setiap hari Senin, Kamis, sama Jumat atau Sabtu saya suka ngelatih di Akademi Persib usia 15. Kalau nggak salah kemarin lisensi juga ya? Ya pas udah sebelum ngelatih ke akademi saya lisensi dulu. Kebetulan sama Atep, sama Kang Ridwan, orang Bandung, sama Kang Epul juga gitu. Itu tahun berapa? 2018 kalau nggak salah. Sekarang Udah. C AFC.